Di editorial Media Indonesia masih bersama dengan saya, anggota di redaksi Media Group, ada Mas Eko Ramawanto. Mas Eko, sekarang kalau kita katakan bantuan langsung tunai mungkin lebih efektif begitu ya, Mas ya. Tapi bagaimana kemudian dengan aspek kita ingin mengembangkan SDM-nya begitu? Bagaimana kemudian caranya kalau kita mau tetap bisa mengembangkan SDM-nya di sisi bersamaan di tengah pandemi COVID-19, Mas? Jangan kemudian hanya uangnya saja langsung, karena kan mungkin takut juga kalau uangnya diberikan kemudian tidak dibelanjakan dengan bijaksana. Bagaimana? Ya, SDM itu salah satu visi yang akan dikembangkan, terus dilanjutkan oleh Pak Jokowi di periode kedua ini. Ini kan salah satu target Pak Jokowi untuk membuat SDM kita lebih unggul. Tapi kan sekarang kita melihat ada pandemi COVID ini yang membuat rencana-rencana itu mungkin agak tertunda. Nah, kartu prakerja ini sebetulnya untuk membantu di sana. Jadi paket-paket yang sudah ditawarkan itu untuk membantu mereka yang kena PHK, ya, kemudian yang menganggur, jadi agar bisa dia mempersiapkan diri mandiri untuk bekerja sendiri gitu. Setelah ada pelatihan-pelatihan di sana. Tapi kalau kita melihat awalnya sih bagus kartu prakerja ini kan. Idenya bagus, idenya mulia. Tetapi ketika berjalan memang ada banyak kendala yang kemudian menjadi sorotan banyak publik, banyak masyarakat. Saya ambil contoh begini kan. Ketika peserta ini kan mendapat sekitar 3,6 juta, ya. Kemudian 1 juta untuk membeli paket ini dalam bentuk voucher untuk membeli paket. Di saya itu kan timbul pertanyaan, kalau 1 juta itu kan terlalu mahal. Kalau kita lihat di YouTube misalkan, itu banyak yang gratis pelatihan-pelatihan itu. Mungkin malah banyak yang beragam di sana, banyak variasinya di sana. Nah, kalau 1 juta itu terlalu mahal. Ini kan perlu ditinjau ulang. Kemudian ketika pelatihnya juga, pelatihan di sana juga dikritisi. Dari 1.875 pelatih yang di sana, yang ikut melatih itu hanya 13% yang capable, yang punya kemampuan. 13%? Hanya 13% ini yang kemudian dikritisi oleh KPK. Ini tentu kan sangat tidak masuk akal. Ya tentu ke depan harus ada perbaikan-perbaikan di sana, jadi sangat pas kalau kemudian gelombang keempat ini untuk sementara dihentikan. Jadi diperbaiki dulu yang bagus, kemudian ketika sudah mulai dibuka kembali, tentu dengan tata kelola yang lebih bagus. Tapi mungkin ada juga yang terbantu, Mas, dengan program ini. Tapi apakah lebih banyak yang tidak terbantu atau yang terbantu sebetulnya dengan program Kartu Prakerja ini sebetulnya? Kartu Prakerja ini memang banyak masalah. Tapi ironisnya ini banyak juga yang menunggu. Banyak yang mengakses, kemudian banyak yang terbantu juga. Mungkin karena tidak ada pekerjaan nih kan. Kena PHK dan lain-lain di rumah. Kalau ini ikut ini dengan mengakses yang sudah ditentukan kan mendapat uang ya, kompensasi 600.000 kalau tidak salah per bulan selama 4 bulan. Jadi di tengah COVID-19 ini kan tentu uang segitu sangat berharga ya kan untuk mereka yang di PHK. Nah, ke depan mungkin yang saya bilang tadi harus ada perbaikan-perbaikan ya, terutama tentang aplikasi ini. Jangan sampai nanti merugikan negara. Ini anggarannya sangat besar, 50 triliun. Kalau kemudian di ke depan ada masalah-masalah hukum, tentu sangat nggak enak ya untuk periode kedua Pak Jokowi ini. Apakah mungkin sudah ada, KPK kan mungkin dalam kajiannya itu sudah menyertakan bahwa jangan-jangan ini berpotensi untuk merugikan negara. Betul. Apakah mungkin sudah bisa kita simpulkan, Mas, atau paling tidak kita asumsikan bahwa selama berjalannya Kartu Prakerja ini memang sebetulnya ada kerugian keuangan negara yang mungkin sudah rugi begitu? Harusnya ada ya, itu sebabnya KPK masuk di sana. Kan KPK tidak harus menangkap orang sekarang, ya kan? Tapi juga harus melakukan edukasi seperti itu. Nah, itu sebabnya KPK meminta kepada mereka yang berkompeten terhadap persoalan ini untuk melakukan pendampingan di sana, Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung sudah masuk untuk melakukan pendampingan di sana, kemudian untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola ini agar di gelombang 4 nanti ketika dibuka menjadi lebih bagus ya kan. Di masa pandemi ini juga banyak yang mengatakan bahwa nggak pas juga, Mas. Kemudian ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka membutuhkan uang sebetulnya malah disuruh kemudian berlatih begitu, disuruh belajar. Itu persoalan ini kan. Nah, ini bagaimana kemudian akhirnya solusi buat orang-orang yang sebetulnya terpaksa dalam tanda kutip ya, Mas Eko ya, harus mengikuti Kartu Prakerja, harus membelanjakan uangnya begitu ya yang diberikan oleh pemerintah untuk membeli program pelatihan tersebut.
Pertama, banyak yang mengkritisi bahwa di tengah COVID-19 ini untuk sementara lebih baik dihentikan, diganti dengan BLT. Kan itu lebih bagus karena langsung kepada mereka yang membutuhkan. Tapi persoalannya kan tidak semudah itu ya, karena ini memang untuk dianggarkan untuk kartu prakerja 50 triliun ini. Jadi mungkin perlu diubah saja tata kelola yang lebih bagus. Misalkan tadi yang saya sebutkan untuk mengakses voucher tadi itu harus membayar 1 juta. Ini kan terlalu mahal. Mungkin bisa diturunkan harganya atau mungkin bisa ya gratis di tengah COVID-19 ini kan banyak panduan juga di YouTube yang dilakukan oleh banyak orang yang bisa diakses di bagian saja. Kalau memang gratis kenapa harus bayar? Baik, Mas Eko, ini dalam kajian KPK juga dinyatakan bahwa materi pelatihan yang memenuhi syarat itu hanya 13% dari 1.895 pelatihan. Apakah dari kritik ini kita bisa katakan bahwa sebetulnya ini agak terburu-buru, Mas? Agak dipaksakan sebetulnya kartu prakerja ini, dipaksakan harus ada pelatihannya begitu? Bisa jadi demikian nih kan, kalau kita melihat memang karena ketika memutuskan 8 vendor tadi yang ikut dalam program ini memang tidak memakai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, jadi main asal tunjuk aja kan. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran bagi mereka. Ini kalau tidak capable ya jangan dimasukkan. Kalau kita melihat dari evaluasi KPK tadi kan cuma 13% dari 1.800-an pelatih, ini kan sangat rendah sekali 13%. Jadi mungkin ini terlalu dipaksakan dan mungkin terlalu mengada-ngada ya kan. Jadi sangat pantas jika KPK kemudian masuk di sini untuk melihat persoalan ini. Jadi yang perlu digarisbawahi gini, Mas, apakah berarti kartu prakerja ini memang niatnya bagus, diperlukan untuk masyarakat, tapi kemudian eksekusinya dan kemudian programnya yang perlu diperbaiki? Iya, itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perekonomian, karena ini berada di sana. Jadi kalau kemarin ditanya oleh ke wartawan misalnya ke pemerintah, langsung saja ke Kementerian Perekonomian karena memang tugasnya ada di sana. Jadi tugasnya itu sekarang merevisi ya agar di gelombang keempat nanti yang belum dibuka nih. Ketika dibuka sudah ada tatanan baru yang lebih bagus ya kan. Mas, apakah ada orang yang diuntungkan, Mas, dengan kartu prakerja dengan keadaan yang sebetulnya perlu banyak dikritisi? Saya ambil contoh begini, 50 triliun ya, kalau itu dibagikan ke vendor-vendor yang 8 orang itu tadi, yang 8 perusahaan itu 5,6-nya itu masuk ke perusahaan-perusahaan itu kan. Jadi itu kan pasti sangat diuntungkan. Kalau kita melihat tadi yang Egan sebutkan tadi, hanya 13% yang pelatih yang mumpuni, tentu itu sangat memberatkan anggaran negara. Pelatihnya aja nggak mumpuni, tapi duit sudah keluar sekitar 5,6 triliun di sana. Itu kan nggak masuk akal. Jadi kemudian yang paling diuntungkan malah vendor-vendor itu. Betul, ya, Mas Eko? Baik, Mas Eko, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pada berikut ini. Media Indonesia, kita akan mulai menyapa. Telepon kita pada pagi hari ini ada Bapak Arianto dari Muaro Jambi. Pak Arianto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Arianto. Saya sih, Pak. Saya Halo, Pak Arianto. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Arianto. Iya. Halo, Pak. Ya. Iya, komentar saya sih, Pak, sangat nggak efektif, Pak. Ya. Alasannya apa, Pak Arianto? Karena banyak sekolah, Pak, yang kejuruan sekarang lepas tamat dari SMK itu tidak memperoleh pekerjaan yang layak, Pak. Pak, lebih bagus, Pak, membangun fasilitas prakerja untuk
Contohnya BLK kerja. Jadi komentar saya Pak itu ya yang dipergunakan untuk prakerja kurang efektif menurut saya Pak. Baik, terima kasih Pak Arianto dari Muaro Jambi. Saya langsung ke Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam, Ya. Bu Indra, silakan. Iya, seperti tadi dikatakan, niat pemerintah baik dan berguna untuk seluruh masyarakat. Tapi pada kenyataannya hal jadi berubah. Selain KPK sudah merekomendasikan 8 pernyataan itu, kami sudah merasakan di setiap lini apapun yang digulirkan oleh pemerintah, itu ada saja oknum-oknum yang bisa mencari celah-celah untuk mendapatkan keuntungan. Bukannya untuk mensukseskan program, tapi berpikir bagaimana caranya mencari keuntungan. Selalu begitu. Kemudian juga mengenai sertifikasi yang didapat, apalagi sebelum pelatihan selesai sudah bisa dapat sertifikasi itu. Nah, itu pasti disalahgunakan. Misalnya orang boleh diterima asal mendapat mempunyai sertifikasi itu. Nah, bagaimana yang sebetulnya punya kemampuan, punya kompetensi, tapi tidak memiliki sertifikasi itu karena tidak berkesempatan untuk ikut pelatihan. Kemudian dipertanyakan juga pelatihan yang didapat itu apakah layak, apakah sesuai dengan yang diinginkan. Kan sudah dikatakan bahwa itu hasil penunjukan dan lain sebagainya. Jadi itulah maksud baik, berguna untuk masyarakat, tapi ditelaah kembali bagaimana teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon. Saya langsung ke Pak Max Simatau dari Manokwari. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Ya, silakan Pak Max. Kalau dua pembicara sebelumnya mengatakan itu sudah jalan, tapi untuk wilayah Papua Barat, kebetulan saya baru saja bicara dengan Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Ya. Ibu Ermawati Sihombing. Ada 25.000 pendaftar tenaga kerja yang terdiri dari mereka-mereka yang di-PHK-kan dan oleh perusahaan-perusahaan di Papua Barat. Nama-namanya dikirim. Dan itu sudah dikirim ke kementerian. Kemudian mereka mau secara pribadi masing-masing mau akses, itu sangat sulit untuk masuk ke sana. Ya. Apakah memang tidak diberikan kesempatan untuk dari Papua Barat atau dari wilayah Papua mau akses ke sana? Sehingga karena mereka tunggu sulit, ada kebijakan baru dari Gubernur Papua Barat, entah ini bisa kena dengan aturan atau tidak, tapi sekarang malah di Papua Barat, Gubernur Papua Barat meluncurkan program tangan kasih. Tangan kasih itu diberikan kepada para pencari kerja atau yang angkatan pencari kerja itu yang kalau kali di PHK itu harus 3 bulan berturut-turut per orang 600.000. Ya. Nah, tahu itu bagaimana? Menurut soal aturan itu urusan pemerintah. Tapi itu yang jelas kenyataan yang ada. Sosialisasinya juga kurang ini di wilayah tanah Papua ini. Ya. Sehingga orang mau mendapatkan bagaimana akses ke sana, mau menyukseskan program presiden, ini sulit. Ya, dia dikhawatirkan jangan sampai ada yang dikatakan dari ibu dari apa tadi yang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan dan ini tidak boleh. Ya, karena sudah dilaksanakan penandatanganan konsorsium tenaga kerja apa untuk pelatihan tenaga kerja ini kan sudah ada itu. Ya. Nah, sehingga betul-betul harus dimanfaatkan itu. Tolonglah itu aksesnya itu sudah harus depannya dibuka sehingga para pencari kerja atau tenaga kerja dari Papua Barat juga bisa betul-betul mengakses dan masuk mereka untuk berkonsultasi bagaimana tahapan dan mendapatkan perhatian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Max Simatau dari Manokwari.
Kita bahas sedikit dulu, Mas Eko. Ya. Dari penelpon kita pada pagi hari ini semua menyatakan tidak efektif. Ada oknum yang bermain, sertifikasinya juga mungkin tidak jelas. Khusus lagi mungkin Pak Max di Papua aksesnya ya untuk mengakses websitenya maupun mungkin pendaftarannya juga sangat sulit. Bagaimana, Mas Eko? Ya, saya mau bahas sedikit soal yang di Bapak Arianto yang di Muara Jambi. Jadi memang kartu prakerja ini mereka yang setelah lulus ya, setelah mengikuti ya, itu tidak harus bekerja di sebuah perusahaan, tidak. Ketika dia harus bisa mandiri ya, dia bekerja sendiri, itu memang yang diharapkan itu sebetulnya. Jadi dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya, tentu tidak harus besar, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kan itu sudah ada pelatihan sebetulnya di sana dan mudah-mudahan bisa diterapkan ketika dia sudah selesai di pelatihan itu. Itu kan sebetulnya tujuannya sebetulnya itu. Kemudian kalau di Bu Indra tadi, memang dimanapun ya, ketika ada uang yang besar, pasti ada aja itu orang yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok dan lain-lain. Nah ini kebetulan KPK masuk, mudah-mudahan ke depan tidak ada orang yang tersangkut masalah hukum di sini. Ini kalau sudah diperingatkan oleh KPK dan membandel, nah, saya kira pasti ke depan akan ada lagi nih yang persoalan ini untuk Tapi mungkin pengawasannya juga Mas Eko ya yang perlu patut kita kritisi. Bagaimana kemudian memastikan bahwa program ini benar-benar sampai ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Belum lagi juga mengawasi bahwa orang-orang yang menyaksikan ataupun mendapatkan pelatihan itu materinya betul-betul sampai begitu. Bagaimana, Mas? Ya, setelah ada evaluasi dari KPK kan kemudian Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamdatun ini kan ikut masuk di sana untuk ikut mengevaluasi kemudian ikut membantu di sana. Jadi ini sebetulnya hal yang bagus ya untuk memperbaiki kinerja di sana. Jadi kalau kemudian sudah diperingatkan, ya kemudian diperingatkan kemudian tidak ada evaluasi, tetap saja begitu, nah ini yang bodoh siapa ini? Ya pasti yang pengelolanya ini. Jadi mudah-mudahan ada setelah ada sentilan ini, pasti kita harapkan semua ada perbaikan di sana. Kemudian ketika Pak Max tadi, saya kira ini persoalan bukan hanya di Papua Barat, tapi di banyak tempat ya kan. Jadi mungkin karena saking banyaknya orang yang ingin mengakses, kemudian itu menjadi lambat. Tentu kita tidak bisa membandingkan fasilitas internet kecepatannya di ibu kota Jakarta, misalkan di Surabaya, di kota-kota besar lain dengan di Papua. Pasti akan berbeda ini. Jadi memang harus ada treatment khusus kepada teman-teman kita ya di Papua. Yang seperti Pak Max bilang tadi, harusnya ada perhatian di sana. Beruntung ini Gubernur Papua Barat melakukan hal yang bagus. Tadi ada peluncuran program tangan kasih dengan uang sekitar 600.000 per bulan. Memang tidak besar, tapi itu sangat berguna dengan di tengah COVID-19 ini yang banyak orang di PHK, ya, pengangguran di sana, banyak yang dirumahkan. Ini sebetulnya hal yang bagus. Bisa diikuti oleh kepala-kepala daerah yang lain, misalkan jika tidak bisa masuk di program Kartu Prakerja ini kan. Baik, kita break dulu, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Media Indonesia, Mas Eko, kalau kita cermati pemerintah sudah menyatakan akan memperbaiki Mas mengenai kartu prakerja ini. Tapi kemudian yang kita harapkan kan bukan hanya lip service saja, tapi kemudian ada tindakan konkret begitu untuk memperbaiki kartu prakerja. Tapi dengan banyaknya kritik yang disampaikan oleh KPK dan juga masyarakat, bisakah kemudian pemerintah merubahnya dengan cepat? Karena kan memang kebutuhan di tengah pandemi COVID-19 ini kan juga butuh kebijakan yang tepat dan cepat juga, Mas. Nah ini bagaimana? Memang harus segera, karena ini kan ditunggu juga. Di gelombang keempat kan belum dibuka, jadi masih ada waktu untuk memperbaikinya. Banyak hal yang harus diperbaiki kan. Salah satunya misalkan soal metode pelaksanaan program secara daring. Ini kan nggak efektif. Tidak efisien, ini bisa dapat merugikan negara banyak karena ini soalnya satu arah, jadi kita hanya mendengarkan begitu aja. Jadi harus ada solusi. Kalau kita hanya mendengarkan kan kita tidak bisa bertanya di sana. Apalagi ini berbayar. Kalau berbayar ngapain? Lebih baik kita kan melihat YouTube yang gratis itu kan banyak cara
untuk belajar di sana. Itu harus diperbaiki. Jadi mungkin harus ada penyesuaian di sana. Apakah dengan tanya jawab, kalaupun harus dengan satu arah, itu juga tidak terlalu mahal kalau bisa digratiskan, karena dengan pandemi ini kan semua orang sulit untuk mencari uang. Kemudian juga harus ditingkatkan menurut saya pelatihan itu tadi, yang 13% tadi, yang hanya 13% pelatih yang capable. Dari sekitar 1.800 sekian itu harus ditingkatkan. Kalau pelatihnya bagus, mumpuni, tentu siswanya juga diharapkan agar lebih bagus, lebih pintar, menyerap ilmunya. Jadi kalau pelatihnya ya 13% yang capable, yang mempunyai pengetahuan yang luas, nah bagaimana siswanya, mereka yang mengikuti daring itu, pasti nggak akan bagus juga. Sedangkan 87%-nya begitu bisa dikatakan belum layak begitu ya? Iya, ini kan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintah agar di gelombang keempat ini ketika dibuka semua udah siap, jangan ada protes lagi kan. Oh baik, tapi Mas Eko, persoalannya juga mengenai pengawasan tadi Mas yang kita diskusikan. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa para masyarakat dan kemudian peserta dari kartu prakerja ini betul-betul bisa menyerap ilmu yang disampaikan begitu. Dengan kemudian kondisi yang seperti kita sebutkan tadi, tenaga pengajarnya mungkin juga belum berkualitas, tidak semuanya begitu ya, lalu kemudian hanya bersifat satu arah. Mengawasinya bagaimana kemudian Mas ke depan? Ya tentu pengawasannya harus banyak orang yang melakukan ya. Tentu selain pekerjanya juga, BPK juga harus turun tangan, kemudian KPK lebih intensif di sana, kejaksaan sudah masuk ini untuk ikut membantu, Kementerian Perekonomian di sana. Jadi ketika semua orang sudah membantu, kita kolektif bekerjanya, mudah-mudahan ini ke depan sudah bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau sudah dikasih tahu tidak bisa, ya gitu kan, banyak orang yang kemudian akan menyelewengkan di sana, yang ikut bermain di situ, kemudian kalau ditangkap KPK, ditangkap Kejaksaan Agung, jangan disalahkan, karena ini kan sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan oleh KPK kan. Ini duit nggak banyak nih, nggak sedikit ini, 50 triliun nih kan. Iya, pengawasannya juga harus sangat ketat begitu ya, Mas Eko ya. Nah sekarang ketika orang sudah mengikuti nanti di gelombang keempat, bisakah kemudian paling tidak berkejaran dengan waktu nih Mas? Nah kira-kira bisa tepat waktu tidak sih nanti pada saat proses perbaikannya itu? Saya nggak tahu sampai kapan ya perbaikan ini, gelombang keempat dibuka kapan. Harusnya kan dibuka sekitar pertengahan Mei kemarin. Kemudian ditunda karena berbagai permasalahan yang kita bahas tadi. Nah, saya kira mungkin dalam waktu sebulan ini harus ada perbaikan di sana, agar ini banyak yang menunggu soalnya, banyak yang menunggu, yang banyak yang antri, karena kita nggak tahu sampai COVID-19 sampai kapan berakhirnya. Memang ada banyak kabar yang mengatakan bahwa untuk obat COVID ini sudah ada beberapa yang sudah mulai sudah mulai akan diluncur. WHO juga sudah merilis itu, tapi nggak tahu sampai kapan. Kalau kita prediksi sampai akhir tahun misalkan, nah tentu ini akan sangat bermanfaat bagi peserta prakerja ini. Tapi kira-kira peminatnya akan sama banyak dengan sebelumnya tidak Mas? Karena kan sekarang beberapa daerah begitu ya sudah menerapkan new normal begitu. Ada banyak perusahaan yang kemudian sudah dibuka kembali meskipun dengan sejumlah pembatasan begitu. Bagaimana kemudian? Kalau peminat pasti akan selalu banyak, apalagi kalau berhubungan ada uangnya di sana. Yang menjadi persoalan adalah yang disampaikan oleh Pak Max ya, yang di Papua tadi. Ini kan harus mengakses di internet ya. Kita tidak bisa mendaftar langsung ya kan. Kan harus ada prosesnya di sana. Nah, ketika prosesnya internetnya lelet, mau daftar susah, ini kan menjadi kendala. Ini harus sosialisasi juga ini. Sosialisasi. Nah, ini kan menjadi kendala. Harusnya ini segera diperbaiki semua, dari A sampai Z harus diperbaiki, terutama yang internet tadi. Jadi kalau dari Papua aja susah masuk, ya pasti di sana akan kesusahan untuk mengikuti program prakerja ini kan. Baik, Mas Eko, kita tunggu nanti bagaimana akan seperti apa perbaikan di kartu prakerja. Terima kasih telah bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Pemirsa, kita berharap agar tekad untuk menutup berbagai loopholes yang menganga dalam kartu prakerja itu tidak berhenti sebatas statement. Publik tentu tidak ingin implementasi perbaikan itu sekedar lip service. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media.
TV, knowledge to elevate.